Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasrul Ibad. Makalah yang ke-43. Halaman 105. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 105, makalah ke-43. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wal arba'un. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wal arba'un utawi iki makalah yang nomor 43. An ba'dil hukama, saking ba'dil hukama. Jadi sebagian ulama, sebagian ulama mengatakan man i'tasama bi aqlihi dhal. Man utawi sapane wong yang tasoma lamun iku berpegangan bi aqlihi kelawan akaliman bil dhalla mongko sasar kesasar sapa man. Makalah yang ke-43 ini menerangkan tentang bagaimana kondisi kita ketika kita itu hanya berpegang teguh pada sebuah akal. Maka orang yang seperti ini tergolong hambanya yang sesat atau kesasar. Maksudnya gimana? Ai tegese utawi sapa wong ya, man itasoma, man utawi sapane wong itasoma iku lamun kandulan sapa man ala aqlihi ing atase akal fi umurihi ing dalem pira-pira perkara man walam ya'takid lan ora kandolan sapa man 'alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala fi dalika ing dalem mengkono-mengkono lam yahtadi mongko ora oleh pituduh sapa man ila shawab marang Makalah ini menerangkan barang siapa yang hanya berpegang teguh pada sebuah akal, niscaya dia akan kesasar atau akan sesat. Lah, dibarengi dengan apa? Harusnya kita memang dikasih oleh Allah akal, tapi jangan sampai menuhankan akal kita. Maka akal itu ya akal pikiran kalian ini harus dibarengi dengan berpegang teguh pada Allah. Kita mohon bimbingan, mohon arahan, mohon petunjuk kepada Allah untuk apa? Untuk menggapai sebuah kebenaran. Maka dalam konteks kita beribadah, dalam konteks kita melakukan sebuah
perilaku-perilaku, ya, keputusan-keputusan yang ada di hidup kita, maka kita memang menggunakan akal, tapi juga harus didasari dengan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, terkadang manusia kita semua ini terlalu menuhankan akal kita daripada apa? Daripada Allah. Nah, ini yang keliru. Maka seharusnya orang berpikir itu, ya, orang berpikir itu memang dengan akal, tapi landasan berpikirnya atau pijakan berpikirnya, patokan berpikirnya itu harus atau dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Lalu lewat apa? Satu, Allah memberikan kita akal, ya, untuk dibuat untuk mikir. Nah, cara memikir itu berpedoman pada apa? Ada Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an kita bisa apa? Ya, kita bisa mematuhi bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu terdapat beberapa petunjuk-petunjuk dari Allah yang itu bisa membuat apa? Membimbing kita untuk menuju sebuah kebenaran. Kalau orang sudah apa? Menuhankan akal, maka dia akan kesasar. Maka jangan sampai di makalah ini diterangkan, ya, jangan sampai kita terlalu menuhankan akal. Boleh kita memakai akal pikiran kita, tapi dasarnya, ya, adalah dasar untuk apa? Untuk berpegang teguh pada Allah, pada petunjuk-petunjuk Allah. Misalkan dianalogikan saja dengan kehidupan kita. Kalau manut atau ngitung-ngitung secara matematika, satu orang yang bekerja dengan dua orang yang bekerja, suami atau istri, maka dengan penghasilan seperti itu, ya, 3 atau 4, maka 3 atau 4 juta itu ibaratnya apa? Kalau secara matematika, secara akal nalarnya gak cukup, karena dengan beberapa anak dan kebutuhan. Tapi dilalah, entah itu atas izin Allah, ya, pasti apa? Cukup. Kalau kita tidak didasari dengan petunjuk Allah, maka setidaknya pikiran kita, ini per hari saya habis sekian gak cukup ini. Tapi dilalah, kenapa dikasih Allah oleh Allah kecukupan? Ya mungkin dengan cara lain. Tiap harinya ada tetangga punya selamatan yang seharusnya kita tidak mengeluarkan uang, jadi tidak. Mungkin ada saudara yang kesini main membawa apa. Nah, sehingga hal-hal yang seperti itu, kebaikan-kebaikan di situ itu tidak bisa dinalar oleh akal. Maka jangan sekali-kali kita hanya berpegang teguh pada akal, tapi dasari akal kita itu dengan Allah, dengan petunjuk Allah. Waman lan utawi sapane wong istana lamun iku semugih sapa man bimalihi, ya, semugih, ya, istilahnya kesugihan. Sapa man bimalihi kelawan hartane man qalla mongko hidup. Maksudnya gimana? Man tegese sapane wong, ya, barang siapa yang mencari kecukupan melalui apa? Harta bendanya,
niscaya dia akan melarat. Jadi barang siapa yang mencari kecukupan melalui hartanya, dia itu akan melarat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah man tegese sapane wong ikafalamun ngalap cukup sapa man bimalihi kelawan artone man lam yakfi mongko ora nyukupi ing man dalika apa mengkono-mengkono mal fil hadis man istaghna billahi agnahu ya. Man utawi dawuh istaghna lamun iku amrih ya. Semuge sapa man billahi kelawan Allah agna mongko iso apa iso mungake sapa Allah. Barang siapa manusia ini yang mencari ya kecukupan melalui harta bendanya, niscaya dia akan melarat. Maksudnya gimana? Dia lupa bahwasanya yang memberi kecukupan itu ya bukan hartanya. Yang memposisikan dia kaya itu bukan hartanya, tapi yang memberi kecukupan dia selama di dunia ini adalah Allah. Terkadang orang itu lupa, walaupun tidak 100% dalam hatinya itu seringkali saya ini sukses karena usaha saya ini sukses karena ikhtiar saya ya, karena gedungnya untuk beribadah, mungkin karena gedungnya untuk bekerja, mungkin karena gedungnya dalam apa istilahnya berjuang di jalan Allah. Tapi dia sejatinya lupa bahwasanya suksesnya dia, kayanya dia, derajatnya diangkat oleh Allah. Nah, dia lupa bahwasanya di situ ada Allah yang mengangkat derajatnya, ada Allah yang memberikan kekayaannya, ada Allah yang memberikan kesuksesan kepada dia. Lah hati manusia itu terkadang bangga dengan apa? Dengan hatinya sendiri, dengan perlakuannya sendiri. Nah ini yang harus kita dasari hati kita, bahwasanya apapun yang kondisi kita saat ini itu adalah karena Allah. Kalaupun sampean sekarang di posisi sukses, ya suksesmu itu jangan sampai dikategorikan bahwasanya itu karena hanya ada usahamu. Tapi sukses kalian di sini, sukses kita semua ini bisa jadi ya memang karena ada Allah yang memberi kecukupan kepada kita. Nah, jangan sampai berbangga diri dengan usaha kita sendiri. Bisa jadi suksesnya ya karena doa-doa mbah buyut kita, orang tua kita. Loh, kita tidak tahu bahwasanya ya, kita kalau masih tidak punya orang tua ya itu adalah jimat bagi kita. Tidak tahu bahasa Madura jimat itu apa? Mungkin jimat itu apa? Jimat. Ya jimat sama. Kalaupun ya ada ridho orang tua itu juga bisa bisa membuat pekerjaan menjadi gampang. Jangan sekali-kali ya kita hanya berbangga diri atas kesuksesan karena hanya ada usaha kita. Mungkin ada usaha-usaha orang lain. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini, suksesnya sampean semua ini pada saat ini yaitu karena Allah yang memberi kecukupan kepada kita. Lah yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah waman azza bi makhluqin.
barang siapa ya waman lan utawi sapane wong azza bi makhlukin utawi sapane wong lamun iku apa mulya ni sapa man ya bi makhlukin kelawan makhluk dal moko apa moko di situ soro sapa man. Yang ketiga ini barang siapa yang mencari kemuliaan itu hanya dari makhluk ya. Istilahnya dia apa? Soro dalilan. Ya, dia itu akan hina. Wis gampangannya gini. Manusia itu ya dalam hati kecil kita pasti yang namanya manusia itu pengen sekali dimuliakan oleh manusia. Mungkin sampean pengen dihormati, sampean pengen disegani, sampean pengen disalimi, assalamualaikum. Semua orang mungkin melihat pengennya semua orang itu bangga, pengennya semua orang itu takjub ya. Pengennya semua orang itu hormat pada kita. Lah proses mencari kemuliaan pada makhluk itu membuat kita hina. Tidak usah masa ada predikat orang-orang saya ini loh ya, aku pengen dipanggil kiai ya, saya ini loh pengen apa dihormati, hormat aku kan nggak mungkin ya. Predikat kiai dan sebagainya itu kan diangkat mungkin karena kemuliaan ilmunya yang diberikan oleh Allah. Lah terkadang kita ya, sampai ada orang DP artinya ngarep dimulyakno menungso. Nah ini yang hina. Gak usah kita di mata manusia ya itu hanya sepele saja. Ya kalau kita punya dan bisa membantu dia pasti dia akan hormat. Seperti itu saja logikanya. Kalau dia ada orang butuh kita bantu ya sudah pasti dia akan hormat dan bisa memuliakan. Entah itu butuh ilmu, entah itu butuh pengetahuan, entah itu butuh mal atau harta. Kalau posisi kita bisa membantu ya kita akan dimuliakan. Lah kalau orang ya yang misalnya sudah membantu ya dalam hatinya tapi kok ingin melakukan sesuatu karena ingin dimuliakan manusia, nah ini yang keliru. Jangan sampai posisi kita proses memuliakan itu ingin dimuliakan manusia itu adalah proses dari apa? Niscaya kehinaan kita. Bisa jadi di mata manusia mungkin ya kita ini biasa-biasa saja, tapi tidak tahu insyaallah di mata Allah gimana kita beribadah, gimana hati kita mensyukuri, gimana hati kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak tahu, maka gak apa-apa. Mungkin dalam kategori ya di mata manusia memang kita biasa-biasa, tapi dalam pandangan Allah kita sangat luar biasa. Itu yang harus dilakukan. Kalau kita hanya pelajari ya, kita hanya hidup di dunia ini, misalkan kuliah, misalkan sekolah, hanya ingin dipandang derajatnya oleh manusia, ya salah ya. Tapi apa istilahnya, apa yang kita lakukan di dunia ini ya harus semata-mata karena Allah. Kalau tidak gitu maka kita akan soro dan hina.
menuju kehinaan. Jangan sampai ya harus kita dasari. Maka di makalah ini jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita melarat, jangan sampai kita terhina ya, mungkin gara-gara beberapa hal tersebut. Jadi makalah ini memang menerangkan tentang berpegang teguh ya pada akal, harus didasari dan dilandasi oleh bimbingan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu adalah mencari kecukupan atau kekayaan itu ya, kita harus sadar bahwasanya yang memberi kecukupan itu Allah. Yang ketiga, barang siapa tadi ya yang hanya memandang, yang hanya ingin dimuliakan oleh manusia ya kuali ya, pasti dia akan wal maqalatu ar-rabi'atu wal arba'un, sama kolam kas antu anil hukama ya, ikut dan ceritaake saking setengah hukama wa humul ladzi yakunu qauluhum wa fi'luhum mawfiqan lisunnah samaratul ma'rifatun ay adraka sifatillahi ta'ala. Makalah yang ke-44 ini menerangkan tentang buah dari makrifat. Seringkali kita mendengar kalimat makrifat. Sebenarnya itu kalimat makrifat itu seperti apa? Wong sing tanda-tanda orang yang makrifat itu seperti apa? Maka di makalah ini, di kitab ini diterangkan samaratul ma'rifatin an idraka sifatillahi salatsa khisalin. Ada 3 tanda bahwasanya dia itu dikatakan sebagai orang yang makrifat. Wisuhu isnya makrifat. Lagi mana tanda-tandanya? Apakah kita ini termasuk memiliki tanda-tanda tersebut? Ya, mari kita berayangi diri sendiri. Kita muhasabah diri kita sendiri. Yang pertama ya, al-haya'u suwijine isin sungkan minallahi ta'ala, saking Allah Ta'ala. Tanda cinta atau buah dari makrifat ya, ciri-ciri wong sing ngakoni makrifat ya, sing wis makrifat itu apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak-awak dhewe iki duwe rasa sungkan nopo gak no pangeran. Seperti itu. Terkadang kita hanya apa? Mendoktrinasi bahwasanya diri kita ini, ya Allah saya sudah beribadah kok masih begini, kok masih begitu, kok masih segini. Ini keliru ya. Ini gak akan diisin itu. Sama saya sampeyan yang mungkin ada punya rasa sifat itu ya. Kok ketika kita sudah ibadah dan kita mengklaim ibadah kita untuk ditukarkan dengan kesenangan dunia, maka ini keliru. Maka kita harus apa? Kalau kita memang sudah makrifat ya sudah, levelnya harus malu kepada Allah. Malu karena apa? Malu karena apa? Bukan malu karena sudah sholat, malu karena apa? Karena di situ an ma'asillahi ta'ala, saking biro-biro melakoni maksiat marang Allah Ta'ala. Jadi orang yang tanda satu, orang yang sudah makrifat, dia harus malu kepada Allah. Malunya karena apa? Banyak dosa-dosa dan juga maksiat yang dilakukan dia semasa di dunia. Kalau orang sudah punya malu ya, biasanya orang sudah punya kemaluan ya pasti. Tapi kalau orang sudah punya malu ya,
punya rasa malu kepada Allah, ya, maka posisinya dia harus selalu mengkoreksi kemaksiatan yang dilakukan. Kok dia ingat ya bahasanya, oh ini saya pernah melakukan maksiat, oh saya kemarin pernah melakukan begini, yang itu memang maksiat. Nah, maka di sini harus harus malu. Lah kalau proses dalam dia berpikir membuat dirinya malu itu adalah proses menuju ma'rifah. Kalau orang nggak boleh malu ya sudah. Artinya nggak punya malu itu dalam artian dia beribadah dengan rajin, ya, mau istighfar terus misalnya. Tapi ya masih ada dalam hatinya itu menuntut begini, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah tahajud, saya sudah sholat duha, ya, saya sudah membaca Al-Quran, kok masih begini, kok masih begitu ya Allah. Nah, berarti dia hanya klaim bahwasanya apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan ini mungkin hanya diukur oleh dia dengan posisi kesenangan dunia. Ketika kita mengklaim kok begini, kok begitu, kok masih begini, nah berarti sama kan udel seperti itu aja. Berarti kita tidak malu kepada Allah. Nah yang kedua apa? Yang kedua tanda orang makrifat itu wahubbu fillah, cinta kepada Allah Ta'ala. Ar-rahbatu demen, ya. Ar-rahbatu demen fima ing dalem barang kang tetep ing dalem barang indallahi ta'ala maring sa'ali Allah Ta'ala minatsawabi saking ganjaran wa husuli lan hasile ridho Ta'ala, ridhani Allah Ta'ala. Tanda orang yang makrifat yang kedua itu adalah cinta kepada Allah Ta'ala. Lah wujud cintanya itu bisa berupa apa? Maka proses dalam mencari dan menjalankan ibadah di dunia ini ya karena apa? Menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan ini nanti akan berpahala. Lah terkadang kembali lagi ke tadi, orang sudah beribadah, pahala ini ya ganjaran lah gampangan. Seringkali kita mendengar ganjaran atau pahala ini ya nanti akan diberikan oleh Allah kepada kita ya nanti di akhir. Perkara kita sudah diberikan sukses di dunia ya karena wujud cinta kita kepada Allah itu hanya sebagian rahmatnya kecil dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka jangan sampai meminta ganjaran-ganjaran itu hanya diberikan kepada kita ketika di dunia. Katanya peribahasanya orang donya iki mek mampir ngombe. Berarti ngombe kan mek dilu. Tapi proses ngombe iki kok nanti akan menuju ke tujuan yang apa? Yang sempurna. Ya tadi di kehidupan yang sempurna itu ya di akhirat. Maka jangan sekali-kali kalau memang jenengan ngaku hubbullah, ngaku cinta kepada Allah, ya sudah lakukan saja semua itu ya dengan ikhlas dan apa? Ridho Ta'ala, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Perkara sugih dunya itu bonus kan seperti itu saja. Nah kalau orang mengklaim bahasanya meminta ganjarannya yang dilakukan itu di dunia, ya wis salah. Awakmu misalnya ya nontonnya DKI pangeran ngombe banyu putih ya. Terus nanti akan di akhirat nanti akan dikasih minum jus, pokat dan sebagainya. Ya proses lah. Kalau memang kamu di dunia sudah minum jus, minum apa ganjaran wis dikene nontonnya, ya keliru kabeh. Nah akhirat kok
Maka di sini ya proses mencari, ya proses kita untuk menggapai ridhonya Allah Ta'ala ya tergantung pada Allah Ta'ala. Wal unsu billah. Nah, tanda orang yang makrifat yang ketiga itu wal unsu billah, yaiku demen, kangen, ya, rindu kepada Allah Ta'ala. Tanda wong rindu itu ya kira-kira. Ya. Maka di sini orang yang rindu kepada Allah Ta'ala itu adalah wahwa sohu billah, ya. Iku waras, ya. Iku warasi billahi kelawan Allah Ta'ala. Fakullu mongko utawi saben-saben wong kang mengkono-mengkono itu mustaknisin sholihun wa huwa atharul musyahadatin jamalin hadratin fil qalbi. Maka rindu yang sesungguhnya itu dia apa? Menghadirkan Allah di dalam hatinya. Kalau kita sudah berpikir, ya, bertahmid, ya, misalkan kita membaca tasbih, ya, dan sebagainya, subhanallah, ya, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Di situ ada proses subhanallah. Maka kita harus dan bisa menggambarkan bahwasanya di diri kita, ya, itu sangat kecil, ya, dan kita melihat kekuasaan Allah yang begitu besar. Maka di sini itu adalah termasuk tanda kerinduan kita kepada Allah. Kalau orang sudah rindu kepada Allah, niscaya melakukan apapun itu gampang, ya. Tidak menyesal. Kalau orang sudah rindu kepada Allah, dengar kata hayya 'alas shalah, senang, ya. Ali awak-awak ini tanda rindu apa tidak? Hayya 'alas shalah. Kok wis asar. Kata alhamdulillah wis asar. Kalau sudah mengucap alhamdulillah wis asar itu biasanya tanda-tanda orang puasa, mungkin seperti itu. Kalau tanda-tanda orang yang enggak puasa itu wis cepet, ya. Nah, seperti itu. Kecuali ada yang diinginkan, ya. Seperti itu saja kiranya, semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan di minggu yang selanjutnya. Wal maqalatu al-khamisatu wal arba'un wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa qarabatina fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa qarabatina fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.